Shalom teman-teman. Teman-teman boleh yang belum open cam boleh dibuka kameranya. Kita boleh juga teman-teman di-unmute sebentar. Aku mau dengar teman-teman dulu. Boleh dibuka kameranya, boleh di-unmute sebentar. Shalom. Shalom, semua shalom. Shalom. Halo. Boleh dibuka kameranya Putri, Stefani. Halo, shalom. Shalom. Aduh, cantik-cantik banget, ganteng-ganteng banget ya. Udah lama nggak ketemu teman-teman semua. Sekali lagi aku sapa ya teman-teman ya. Shalom. Shalom, Nela. Halo. Boleh di-mute lagi teman-teman. Thank you. Bersyukur kalau misalnya hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul, walaupun lewat virtual, lewat Zoom, tapi aku percaya teman-teman punya hati yang sama-sama mau nyembah Tuhan, mau dengar firman Tuhan, kita mau sama-sama bertumbuh bareng lewat ibadah hari ini. Hari ini teman-teman kita mau belajar untuk jangan khawatir karena Tuhan mengetahui keperluan kita gitu ya. Teman-teman kita pasti seringkali merasa khawatir, merasa cemas gitu ya. Mungkin saat kita ngerasa khawatir, di situ juga iman kita melemah gitu ya. Kita bingung gitu, besok gimana ya? Aduh nanti gini gimana ya? Bisa nggak ya kayak gitu-gitu. Yang kadang bikin kita tuh nggak berserah penuh gitu sama Tuhan. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar kalau jangan sampai iman kita melemah gitu ya. Mari kita serahkan semua kekhawatiran kita, mari kita serahkan semua hidup kita benar-benar sepenuhnya sama Tuhan, jangan setengah-setengah. Karena Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan ya teman-teman. Saat ini kita mau sama-sama bersyukur, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, bernyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Tak perlu kau
Oke, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur ya Allah buat berkat dan penyertaan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan buat malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat kami masing-masing Tuhan untuk mulai ibadah ini. Kami bersyukur kami Tuhan boleh bersama-sama hadir. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh siapkan hati kami. Berkati juga Tuhan Ama Albert yang akan menyampaikan sebagian firman-Mu. Kiranya kami boleh mengaplikasikannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami sungguh bersyukur ya Bapak, kiranya Tuhan juga yang boleh setiap lawat hati kami. Kiranya juga Tuhan berkati untuk teman-teman kami yang boleh bersekutu bersama kami. Berkati juga untuk yang belum join juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Teman-teman, saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Teman-teman, mari kita mengangkat satu pujian, Trust His Heart. Sometimes
Kepada Amang Albert Simanjuntak boleh membawa kita dalam doa. Baik, sebelumnya saya coba share screen dulu ya sebelum kita berdoa ya. Share screen. Sudah bisa kelihatan ya. Oke, baiklah anak-anak kami semua, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau begitu baik. Engkau menyatukan kami, anak-anak-Mu, Naposo Bulung, HKBP Serpong. Ada di antara kami yang bergabung di dalam acara ini dari rumah masing-masing, ada yang dari perjalanan. Tuhan dimanapun kami berada, kami senantiasa memohon penyertaan-Mu. Kau lindungi kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami akan mendiskusikannya. Kiranya Engkaulah yang membimbing kami satu persatu dengan Roh-Mu yang kudus. Bukakan hati dan pikiran kami, cerahkan kami Tuhan. Biarlah kami mendapat berkat melalui firman yang akan kami dengar dan akan kami diskusikan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mulai ya, nanti semuanya kan punya gadget ya, punya smartphone. Jadi nanti saya akan kasih link ya, kita akan link untuk nanti kita dalam interaktif maksud saya. Jadi saya akan kasih link pakai menti.com ya. Jadi saya akan kasih pertanyaan, nanti diberikan respons masing-masing dan hasilnya akan langsung ditayangkan di screen ya. Jadi nanti ada nomor kodenya untuk masuk ke link tersebut. Tapi nanti linknya adalah www.menti.com. Ya, nanti baru dikasih nomor kodenya, nanti langsung dikasih responsnya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang kita coba berinteraksi lah ya untuk melihat. Jadi silakan nanti pada waktu berinteraksi silakan diakses website yang bisa pakai handphone, bisa pakai komputer apa saja yang sedang kita gunakan, gitu ya. Sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan ya. Jadi saya mau minta tolong kita yang saya pilih ada 5 orang, jadi masing-masing 2 ayat ya. Jadi yang pertama ayat 2, kita akan membaca dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ayat paralelnya kalau kita baca Lukas 12 ayat 22-31 ceritanya perikopnya sama, cuman satu dituliskan oleh Matius, satu dituliskan oleh Lukas. Jadi untuk ayat 25 dan 26 saya minta tolong Alfredo Hutajulu. Ada ya Alfredo Hutajulu bisa oke kan? Boleh, Mang. Siap. Kita baca. Oke ya. Oke, Mang. Oke. Terus ayat 26 dan ayat 27 dan 28 Esra Leniwati. Bisa, Esra bisa ya. Oke, makasih Esra ya. Kemudian nanti ayat 29 dan 30 Joshua Tampu Bolon. Joshua bisa connect ya, Joshua. Bisa interaktif. Joshua. Lagi oke ya. Joshua enggak ini ya. Oke, kalau begitu kita ganti dengan Ruth Stefani ya. Ruth bisa ya? Bisa, Mang. Makasih. Baru itu Ruth 2930 ya. Kemudian 3132 Theodora Saragi. Bisa ya, Theodora ya? Bisa interaktif ya? Bisa, Mang. Bisa, Mang. Makasih. Terus yang 3132 Preti Sihombing ya. Ahli musik kita ya. Baik. Bisa interaktif ya? Oke, makasih. Silakan. Kita mulai dengan 2526. Silakan Alfredo.
hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah memandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah, dan kiranya semua kita diberkati yang telah mendengar firman Allah. Sekarang kita coba interaksi ya. Jadi satu, saya coba mulai dari mengambil definisi khawatir atau khawatir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin hanya untuk mengkalibrasi kita. Jadi khawatir atau khawatir itu didefinisikan sebagai takut atau gelisah atau cemas tentang hal-hal yang belum kita ketahui dengan pasti ya. Saya yakin kita sudah memahaminya. Nah, untuk itu coba diakses ya www.menti.com dan gunakan kode itu 97362068. Pertanyaannya apa saja yang masing-masing kita khawatirkan saat ini. Jadi saya kasih dulu ininya ya. Apa saja yang kita khawatirkan saat ini. Jadi saya presentasikan, silakan. Masing-masing kita bisa ini. Jadi saya coba share lagi. Masing-masing kita bisa jawab lebih dari satu. Bisa sampai 3 jawaban, silakan. Bisa ya, join ya, bisa ini, silakan. Kodenya 97362068 www.menti.com. Silakan. Jadi apa saja yang Anda khawatirkan saat ini? Usahakan diisi satu kata ya, satu kata aja, sorry tadi supaya ini. Jadi khawatirkan kita menyangkut kekhawatiran, jadi khawatirnya nggak perlu ditulis lagi. Jadi kehilangan, tidak bahagia, khawatir tentang kuliah, ya silakan. Boleh sampai 3, silakan. Jadi daftar kekhawatirannya diinikan.
kita ada 19 orang ya, kalau nggak salah ya, 19 orang. Sorry, 18 karena kami pakai 2 login sama Daniel. 18 account kita, silakan. Jadi kalau masing-masing 2 kan bisa sampai 36 lah kan, silakan. Ya, kalau orang jawab yang sama. Kalau yang sama dia ini ya. Kalau sama makin gede ya. Ada yang nulis masa depan, bisa jawabannya sama ya. Kalau hurufnya paling besar artinya dia lebih dari 1 orang memilih ya. Jadi nggak apa-apa, jadi hurufnya besar. Itu ya. Oke, sudah semua. Jadi kalau kita lihat, ini hal-hal yang kita khawatirkan ya. Kalau jadi ada yang paling banyak memilih masa depan, terus tentang pekerjaan, tentang kuliah. Namun ada juga tentang keluarga. Kalau kita lihat keluarga ada 2 ya, itu kehilangan keluarga dan keluarga ya. Terus pikiran orang, mungkin ini maksudnya apa kata orang tentang kita ya, mungkin ya. Terus khawatir tidak bahagia, terus kekurangan dalam hidup ya. Terus kehilangan ada 2 di situ ya. 3, kehilangan itu nampaknya kalau digabung menjadi besar ya. Khawatir kehilangan tentang sesuatu lah gitu ya. Itu. Dan tentang usaha juga gitu ya. Oke, jadi ini terima kasih. Jadi ini merupakan gambaran yang sedang kita khawatirkan saat ini. Selanjutnya saya ingin coba kita lihat berikutnya. Kita lihat yang berikutnya adalah saya ingin coba kita tanya diri kita ya. Kita tanya diri kita. Coba kita tanya diri kita dengan kekhawatiran, apa sih dampak kekhawatiran tersebut terhadap kita? Coba. Apa sih dampak? Coba dipikirkan dengan kekhawatiran yang kita miliki ini, apa sih dampaknya terhadap diri kita? Coba saya akan share lagi screen-nya untuk pertanyaan yang kedua ya. Apa dampak kekhawatiran terhadap diri kita nanti? Apa yang sudah kita pilih tadi lakukan akan kita ini kan sekarang apa menurut kita masing-masing dampak kekhawatiran itu terhadap diri kita. Jadi silakan bisa tolong dipilih kalau bisa dibuat 1 kata ya. Apa dampak kekhawatiran terhadap diri kita? Silakan kalau kodenya sama. Jadi sekarang kodenya sama bisa ini apa dampaknya terhadap diri kita menurut anak-anak kami semua. Silakan, ini juga bisa dipilih sampai 3, diisi sampai 3. Silakan diisi ya.
Oke. Jadi kalau kita lihat di sini yang mengisi ada bahwa dampaknya kita menjadi ragu karena kekhawatiran kita. Ragu itu tidak percaya diri juga kan? Terus berdampak susah mengembangkan diri, berdampak hilangnya kepercayaan, terus menjadi kehilangan semangat, kehilangan sukacita, overthinking ya, cemas, takut, khawatir ya, itu tidak produktif, dipenuhi ketakutan gitu ya. Nah, ayo kita lihat lagi. Saya ingin ada yang mencoba, saya minta tolong supaya kita sambil dialog ya, diskusi. Mungkin saya kembali. Jadi tadi kita kan sudah melihat, sudah menyampaikan hal-hal yang kita khawatirkan saat ini, gitu ya. Nah, kemudian kita melihat ada dampaknya terhadap hal-hal yang terhadap diri kita seperti yang kita tuangkan, ya. Nah, ayo kita coba lihat lagi sedikit tentang kita gali lagi tentang apa yang tadi sudah kita bahas ya, kita sudah bahas, yaitu tentang, sebentar ya, saya stop ininya, tentang yang tadi kita, apa yang kita khawatirkan saat ini gitu ya. Nah, ayo coba kita gali ya. Saya ingin bertanya, nanti kita lihat berikutnya ya. Saya ingin bertanya, kita gali lebih jauh kan, ini kan ada hal-hal yang kita khawatirkan saat ini. Kemudian tadi kita sudah lihat dampaknya terhadap diri kita. Saya ingin gali lebih jauh lagi. Coba dilihat ya, kan tadi ada yang masukkan lebih dari 3. Ayo kita lihat, mungkin pilih aja dari sini, dari hal-hal yang kita khawatirkan saat ini. Pertanyaan saya berikutnya adalah, mana yang sepenuhnya bisa kita kendalikan? Paham ya? Ini bisa saya kendalikan gitu ya. Misalnya tentang pikiran orang misalnya. Bisa nggak kita kendalikan pikiran orang? Atau saya nggak bisa kendalikan pikiran orang. Gitu ya. Nah, silakan. Nah, coba dipilah-pilah ya. Kalau dipilah-pilah, kalau ada catatannya, coba mana di antara apa yang kita khawatirkan saat ini bisa sepenuhnya bisa kita kendalikan, under our control artinya, atau kita nggak bisa kendalikan, di luar kendali kita, tetapi menjadi kekhawatiran kita kan, kita khawatir tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu, atau jauh dari kemampuan kita untuk mengendalikannya ya. Itu pertanyaannya. Untuk itu saya minta tolong, sekarang saya akan kasih pilih satu ya. Pilih satu, mana menurut anak-anak kami yang bisa dikendalikan dari kekhawatiran-kekhawatiran ini gitu ya. Sekarang saya coba share ininya, yang mana yang bisa dikendalikan, pertanyaannya dari apa yang tadi kita sudah ini kan. Sebentar ya. Sekarang silakan ininya, mentimeternya, kodenya berganti 7548240 yang atas ya. Apa yang tadi kita khawatirkan itu sepenuhnya ada dalam kendali kita gitu ya. Menurut kita masing-masing. 7548240 gitu ya. Kodenya. Ini milihnya hanya boleh satu dari, jadi silakan dipilih satu. Oke, jadi keraguan itu bisa kita kendalikan.
Masa depan bisa kita kendalikan ya. Silakan, ada lagi. Kuliah bisa kita kendalikan. Pekerjaan bisa kita kendalikan. Ya. Masa depan, kuliah, pekerjaan, ragu bisa kita kendalikan. Financial freedom bisa kita kendalikan. Ketenangan hati bisa kita kendalikan. Nah, saya minta sebelum kita pindah ke slide berikutnya, ada nggak yang bisa memberikan memberikan komentar yang memilih salah satu, bisa nggak share perspektifnya? Pekerjaan bisa kita kendalikan. Silakan. Ada nggak yang bisa nggak di-share bagaimana pekerjaan itu bisa dikendalikan? Silakan. Langsung aja di unmute ya, langsung disampaikan. Bagi anak-anak kami yang sudah kerja lah, bebas siapa saja yang ini, nanti yang kuliah saya tanya, yang kuliah bagaimana kuliah itu dikendalikan. Silakan. Ya kan, kita khawatir tentang pekerjaan tadi kan. Nah, sekarang bagaimana kita mengendalikan kekhawatiran kita tentang pekerjaan itu, gitu kan? Silakan, yang milih pekerjaan tadi, minta tolong di-share perspektifnya, pendapatnya, gitu kan? Atau yang kuliah, pekerjaan atau yang kuliah, silakan. Silakan. Di-unmute aja langsung ya. Nggak apa-apa. Jadi ini nggak ada benar, nggak ada salah. Jadi ini hanya men-share rasional di balik apa yang kita tuliskan tadi. Karena kita kita berbagi sama-sama ya. Nanti kita lihat, kita saling memperkaya gitu ya. Jadi sambil kita korelasikan dengan firman yang tadi kita bacakan, gitu ya, yang kita baca ya, kita pelajari sama-sama. Silakan. Biasanya Naposo cepat share-nya. Amang, aku izin memberikan pandangan ya, Amang. Silakan Alfredo ya, silakan Alfredo. Kalau untuk pekerjaan sendiri sih, menurutku ya, ini ada bisa dalam dua arti nih, mencari pekerjaan atau yang sudah bekerja memanage pekerjaan. Iya. Mungkin di sini maksudnya memanage pekerjaan kali ya, Mang ya, karena beda gitu. Nah, kalau untuk manage pekerjaan sendiri, kenapa itu bisa kita kendalikan? Sebenarnya kan ketika bekerja itu kan kita punya namanya planning, kita punya rencana, kita bisa mengatur target-target kita dalam pekerjaan itu, kapan kita mau ngerjain, kapan kita harus selesaikan. Jadi sebenarnya ketika kita bisa memanage pekerjaan itu dengan baik, harusnya sih pekerjaan tidak menjadi masalah. Seperti itu. Makanya ini bisa kita dalam artian pekerjaan merupakan salah satu hal yang bisa kita kendalikan. Kalau itu pandangan aku seperti itu sih, Bang. Bagus sekali. Terima kasih, Alfredo. Jadi bahwa target-target ya, terus usaha kita, ya kan, rencana kita, itu semua bisa kita kendalikan ya, termasuk setelah kita membuat rencana, melaksanakan rencana itu kita kendalikan kan. Dan yang paling menurut anak-anak kami, yang paling bisa kita kendalikan apa coba dari seluruh yang kita miliki di dalam bekerja? Apa itu? Yang semua kita memilikinya adalah waktu gitu ya.
Ya, waktunya. Jadi bagaimana kita mengelola waktu kita. Itu yang waktu kita sepenuhnya di dalam kendali kita gitu ya. Itu yang kita inikan. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya sebelum kita mulai ini ya. Masuk ke slide berikutnya, yaitu menurut anak-anak kami apa yang tadi kita khawatirkan saat ini yang di luar kendali kita. Kita nggak punya kemampuan mengendalikan itu, gitu kan. Tetapi membuat kita khawatir kan tadi, silakan dipilih satu aja. Ini juga dipilih satu, ya. Silakan dipilih satu. Oke, ada pandemi, kesehatan, kehilangan keluarga, kehilangan, pikiran orang, umur. Wah, bagus sekali itu, umur tidak bisa kita ini. Silakan, ada lagi. Hari esok, di luar kendali kita, hari esok. Oke, sambil yang lain memasukkan ya, saya ingin bertanya. Ini kan ada dokter kan di sini ya, betul ya, ada dokter ya. Kesehatan bisa kita kendalikan nggak, Ibu Dokter? Menurut, nah ini Ibu Dokter perlu penjelasan. Di unmute coba Preti. Menurut Preti, kesehatan bisa dikendalikan nggak? Izin Amang, kalau menurut saya bisa Amang. Nah itu. Nah ini kesehatan itu bisa dikendalikan. Terima kasih, bagus sekali. Coba bisa nggak diperkaya, dikasih mengapa menurut Preti kesehatan bisa dikendalikan? Kalau menurut saya Amang, kayak misalnya kesehatan tuh kan kita bisa mengendalikan dari pola hidup kita sendiri gitu. Kalau kita mau sehat, otomatis kita juga harus punya pola hidup yang sehat gitu. Pasti kita jauh dari segala penyakit juga Amang gitu. Mantap, mantap. Makasih. Oke, jadi di sini yang menarik ya, ada orang yang melihat yang kita khawatirkan itu di luar kendali kita, gitu ya. Tetapi ada orang yang melihat itu di dalam kendali kita. Nah, disinilah perlunya kita saling bertukar pengalaman, gitu ya. Mengapa? Seperti tadi pertanyaan saya kan betul oleh Preti jelas sekali. Kalau kita menjalankan pola hidup sehat, misalnya makanan, olahraga, pikirannya, semuanya yang dinasehatkan oleh dokter, kita kemungkinan besar sehat gitu kan, kemungkinan besar sehat gitu. Jadi itu masih di dalam kendali kita gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat berikutnya pandemi, silakan. Mengapa menurut kita pandemi tidak bisa kita kendalikan? Maksud saya kita masing-masing gitu ya. Kan jadi bukan kalau seluruh dunia tentu bisa ya, tapi kita masing-masing. Nah, kira-kira apa rasionalnya menurut? Bisa, silakan siapa yang mau ngasih pandangan. Bebas siapa aja. Ini nggak ada benar, nggak ada salah. Silakan. Ini nggak ada benar, nggak ada salah.
Silakan. Ada yang bisa memberi pandangan? Satu orang aja, supaya Izin Amang. silakan. Julita ya, silakan. Ya, aku Julita. Kalau menurut saya, pandemi itu bisa kita kendalikan karena balik ke pribadinya masing-masing. Kalau dari diri kita sudah menjaganya dan mengikuti peraturan kesehatan, protokol kesehatan, otomatis ya semakin cepat pandemi ini hilang gitu. Jadi masih bisa dikendalikan. Oke, ini bagus sekali. Saya coba, jadi ini bagus sekali Julita. Jadi Julita melihatnya ada yang bisa kita kendalikan dalam pandemi itu kan. Ya kan? Jadi ayo saya coba share satu slide ya untuk menunjukkan apa yang disampaikan oleh Julita tadi ya. Jadi di sini, jadi tadi kan kita udah lihat apa yang kita sebut hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang kita ini kan ya, sebentar ya, saya coba share ya. Jadi di sini kalau kita lihat tadi pertanyaannya bagaimana kita mengendalikan kekhawatiran ya. Jadi tadi kita sudah lakukan sebetulnya. Pertama-tama jadi tadi ada hal-hal yang kita ini disebut ada circle of concern, ada circle of influence atau circle of control ya. Jadi circle of concern hal-hal yang mempengaruhi kita tetapi di luar kendali kita untuk mengatasinya sepenuhnya gitu ya. Circle of influence atau control hal-hal yang mempengaruhi kita tetapi berada dalam kendali kita untuk mengatasinya. Ya seperti tadi disebutkan oleh Preti ya, seperti kesehatan. Itu ada di dalam lingkaran kendali kita. Ya. Nah, sekarang kalau kita mengembangkan apa yang dikatakan oleh Julita ya, bahwa pandemi ini kan datang kita di luar kemampuan kita ya. Musibah yang datang, malapetaka yang datang, tetapi Julita bilang respons kita bisa kita kendalikan. Nah, artinya apa? Kita sedang memperbesar lingkaran kendali kita. Yang merah itu semakin besar untuk mendorong walaupun kedatangan pandemi kita tidak bisa kendalikan, tetapi reaksi kita terhadap pandemi itu bisa kita kendalikan. Ya kan? Jadi artinya kalau kita sambung ke firman Tuhan tadi, ya, kalau kita sambung ke firman Tuhan tadi, makanya kita diminta fokus dalam hal-hal yang kita bisa kendalikan. Ya, sisanya apa coba? Serahkan kepada Tuhan. Ya kan? Nah, kalau kebayang nggak kalau kita khawatir, tetapi di luar kendali kita. Ya kan? Makanya disebutkan bahwa coba fokus akan apa yang kita lakukan hari ini, hari esok itu kekhawatirannya akan datang sendiri juga gitu. Jadi terus kita lihat di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi juga disebutkan bahwa burung aja dirawat oleh Tuhan. Bunga bakung ya mempunyai keindahan yang jauh lebih indah daripada pakaiannya Salomo katanya gitu. Apalagi kita manusia gitu kan. Masa iya manusia yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Ingat, manusia kan serupa gambar Tuhan gitu ya. Kita diciptakan serupa gambar Allah. Burung, bunga tidak pernah dikatakan di dalam Alkitab diciptakan serupa gambar Allah. Tapi manusia diciptakan serupa gambar Allah. Nah, di situ yang kita lihat dengan fokus pada hal yang kita bisa kendalikan, itulah yang harusnya kita lakukan. Ya, misalnya tadi kalau seperti yang disebutkan kuliah, ya, kuliah
kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Mungkin untuk kuliah, misalnya seperti sekarang pandemi dampaknya kan kepada kuliah, yang tadinya kuliah tatap muka menjadi online, itu di luar kendali kita gitu. Lalu apa yang kita bisa kendalikan dalam kuliah kita karena terdampak oleh pandemi, yaitu respons kita. Bagaimana kita berusaha mendapatkan alat, ya, misalnya yang tadinya misalnya nggak punya laptop, sekarang mau kuliah, kita harus berusaha supaya bisa kita kuliah dengan efektif, cari laptop gitu ya. Minjam atau apa kalau misalnya belum punya uang untuk beli gitu ya. Itu. Nah, di situ yang menjadi fokus kendali kita, daripada kita menyalahkan pandemi sehingga saya susah kuliahnya gitu ya. Nah, demikian juga tadi bagus sekali. Ada yang di dalam hal yang tidak bisa kita kendalikan adalah pikiran orang. Ya kan? Dan di sini yang perlu kita pertanyaannya, kalau kita kan orang kan ada yang apa pandangan orang terhadap kita. Nah, bisa nggak kita kendalikan pandangan orang atau pikiran orang terhadap kita, gitu kan? Kita nggak bisa. Tetapi yang bisa kita kendalikan adalah respons kita terhadap pandangan itu. Nah, kita bisa misalnya murung, bisa cemas karena orang lain ngomongin kita, gitu kan? Tetapi orang lain tersebut nggak pernah ngasih kita makan, gitu kan? Lalu apa yang mau dikhawatirkan, gitu kan? Kita mungkin akan khawatir kalau Tuhan marah pada kita, gitu ya. Sahabat kita marah pada kita. Nah, kalau sahabat kita marah pada kita, ada yang masih bisa kita kendalikan, yaitu kita cari tahu mengapa sahabat kita marah sama kita, gitu. Sehingga kita bisa perbaiki hubungan kita dengan sahabat kita. Ya, itu yang ingin saya. Jadi bagaimana kita mengendalikan kekhawatiran? Seperti firman tadi sebetulnya. Firman tadi juga meminta kita memilah-milah antara hal-hal yang berada di bawah kendali kita, yaitu yang di kanan, dan hal-hal yang berada di bawah concern kita. Itu tadi yang kita lakukan ya. Setelah kita brainstorm apa yang kita khawatirkan, tadi kita petakan mana yang di bawah sepenuhnya di bawah kendali kita, kayak kuliah, pekerjaan, ya, kesehatan. Nah, itulah yang kita ingat. Nah, kemudian yang menjadi concern kita tetapi di luar kendali kita seperti pandemi, ayo kita siapkan respons kita. Ya. Nah, di situ. Nah, sebetulnya firman tadi juga mengingatkan kita konsep yang serupa walaupun tidak preskriptif, tidak didefinisikan seperti ini. Jadi intinya kita haruslah melakukan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, apa yang sudah kita berkat-berkat yang kita terima, itulah yang talenta-talenta yang kita terima, itulah yang menjadi fokus kita. Dan kita gunakan untuk kebaikan kita, untuk kebaikan keluarga kita, untuk kebaikan orang banyak. Itu ya. Ya. Nah, sekarang satu lagi yang ingin saya ini kan, saya ingin mengingatkan lagi apa dampak kekhawatiran terhadap diri kita. Tadi sudah kita lihat merusak kesehatan, ya. Terus kalau kita fokus terhadap hal yang khawatir, tetapi di luar kendali kita, hal tersebut bisa mendominasi pikiran dan energi kita. Habis energi sehingga kita tidak berbuat apa-apa, mengganggu produktivitas kita, ya. Terus berdampak negatif terhadap sikap kita, terhadap orang lain. Kita menjadi tidak tersenyum lagi dengan saudara-saudara kita. Ketemu orang jadi murung, ya. Terus kekhawatiran itu hati-hati, makanya buanglah kekhawatiran di firman yang tadi kita baca, buanglah kekhawatiran jauh-jauh karena Tuhan
tidak menyukai itu. Karena kalau kita khawatir, kita cenderung melupakan Tuhan. Terbayang ya, kalau kita khawatir, kita cenderung melupakan Tuhan. Ya, jadi itu yang perlu kita inikan ya, kita ingat lagi. Allah sendiri mendandani rumput di ladang. Masa iya kita tidak dirawat, tidak dipelihara oleh Allah, gitu ya. Nah, kemudian khawatir menyebabkan kita terhambat untuk bertindak. Terus ini juga membuat kita seperti tadi menjadi ragu-ragu. Ya, di situ yang kita inikan ya. Jadi itu yang sudah kita ini. Jadi mengapa kita tidak perlu khawatir? Ini tadi kita lihat dari perikop tadi, saya coba rangkum ya, bahwa seperti yang tadi sudah kita sebutkan, Allah yang telah menciptakan kita adalah Allah yang dapat dipercaya untuk memelihara kehidupan kita. Kan itu tadi di dalam perikop tadi kan dikatakan rumput di ladang dirawat, burung di udara dirawat, bunga bakung juga dirawat. Iya, masa kita nggak yakin bahwa Allah yang sudah menciptakan kita, masa kita nggak percaya bahwa Dia akan memelihara kehidupan kita? Nah, itu yang pertama. Jadi tidak perlu khawatir karena Allah pasti memelihara kita. Nah, tapi Allah sendiri mengatakan tadi di perikop tadi, dikatakan di Matius 6 ayat 33 ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kita baca sampai 32, supaya kita tidak khawatir, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu. Jadi artinya kita harus mendekat kepada Tuhan sehingga kekhawatiran kita akan hilang, ya. Jadi ini alasannya mengapa. Terus khawatir akan masa depan akan menghambat kemajuan kita saat ini. Jadi khawatir akan masa depan itu disebut anxiety. Ya, kalau kita hanya memikirkan bagaimana nanti, sementara di firman Tuhan yang tadi dikatakan, ya, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, ya, itu dikatakan jangan menjadi khawatir, gitu ya, bahwa hidup hari ini cukuplah, hari esok ada ininya sendiri, gitu ya, ada permasalahannya sendiri, ada penyertaan Tuhan sendiri, ya, di situ. Nah, jadi fokus kita untuk daripada kita khawatir akan masa depan, fokus kita adalah misalnya seperti yang masih kuliah, fokusnya adalah berkuliahlah dengan baik, bangunlah persahabatan, karena persahabatan itu merupakan bagian daripada kehidupan jemaat Kristen juga, yaitu menjadi berkat bagi orang lain, ya. Terus khawatir tadi kita sudah lihat lebih merugikan daripada membantu kita. Dan tadi kita juga sudah sampaikan, sesuai dengan firman, Allah selalu memelihara semua yang bergantung padanya. Jadi disinilah yang cukup luar biasa. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, kekhawatiran kita akan semakin besar. Tetapi kalau kita bersandar kepada Allah, justru kontrol yang tadi semakin besar, kendali kita semakin besar, ya. Terus Allah memberikan kepada kita tantangan-tantangan untuk maju. Jadi kita harus melihat seperti pandemi ini. Ini merupakan tantangan yang kita hadapi. Allah mengizinkan kita menghadapi tantangan itu supaya kita lebih maju lagi. Nah, pertanyaannya, apa kemajuan-kemajuan apa yang sudah kita capai selama hampir 17 bulan pandemi ini, 15 bulan pandemi ini? Ada nggak kemajuan-kemajuan yang kita capai? Nah, harusnya ada. Kalau saya sendiri, karena bekerja dari rumah, ya,
waktu yang habis di jalan menjadi sangat berkurang. Sehingga banyak waktu yang saya pakai untuk berolahraga. Tubuh saya menjadi lebih sehat sebelum saat ini dibanding sebelum pandemi. Padahal usia saya sudah bertambah setahun lebih gitu ya. Tetapi tubuhnya makin sehat gitu. Nah, itu contoh yang bisa langsung kita rasakan. Karena kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ya. Dan tantangan itu kita ubah menjadi satu kesempatan. Ya. Yang terakhir, hidup hari demi hari di dalam Tuhan melindungi kita dari kekhawatiran. Disitulah makanya di gereja kita luar biasa ya, ada buku ibadah harian gitu ya. Nah, pastikan kita baca buku ibadah harian karena dibagikan kepada kita semua. Karena kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Dan ini yang saya banggakan ya untuk anak-anak kami Naposo sudah terlihat sudah mencerminkan bagaimana kedekatannya kepada Tuhan. Saya yakin dari wajah-wajah yang saya lihat nih, wajah-wajah yang tidak khawatir gitu ya. Jadi ini saya terima kasih, dan itu satu hal yang sangat membanggakan bagi kami para orang tua terus terang. Jadi karena kedekatan anak-anak kami kepada Tuhan menguatkan anak-anak kami dimanapun anak-anak kami berada, apapun tantangan yang dihadapi. Jadi itu yang jadi itu menjadi satu ini kita. Jadi mungkin sebelum kita tutup dalam doa ini ya, silakan kalau ada yang mau sharing, mau berbagi atau diskusi atau sedikit pertanyaan, kita silakan. Saya share ya, silakan supaya bisa kelihatan semua. Ada pertanyaan, ada diskusi, silakan. Ya, izin, Amang. Silakan, silakan. Ya, jadi tadi menarik banget ya, Amang ya. Gimana kenapa kita tidak perlu khawatir gitu ya. Ya tadi khawatirkan merugikan kita gitu ya. Dan tadi poin yang saya sangat suka adalah kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri gitu ya, Amang ya. Kita hari by hari harus bersama dengan Tuhan gitu kan. Untuk mengatasi kekhawatiran sendiri, dalam arti berarti kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri gitu kan. Tidak ada cara yang hanya dilakukan diri sendiri untuk menanggulangi kekhawatiran itu gitu kan, emang ya kira-kira bisa saya tangkap. Tapi di sini menarik, emang terkadang kita suka terjebak nih emang pada sesuatu yang berbeda gitu, yang hampir mirip antara kekhawatiran sama kehati-hatian gitu. Nah, kalau kita melihat di sini mungkin bagaimana Amang ya, mungkin ada kan bahasa yang bisa dicerna oleh teman-teman Aposo gitu ya, sederhananya gimana kita membedakan antara kekhawatiran atau kehati-hatian gitu. Mungkin atau teman-teman Aposo juga boleh jika ada yang mau sharing gitu ya. Oke Amang, melihatnya. Makasih, bagus sekali. Apa beda kekhawatiran dan hati-hati? Silakan. Ada yang mau share? Di mana perbedaannya? Silakan. Kadang-kadang orang juga tidak bisa membedakan antara hati-hati dan takut. Ada orang hati-hati dibilang, kau penakut kau gitu kan, padahal dia hati-hati gitu kan. Betul Amang, tadi saya banget dari poin yang tadi dijelaskan juga Amang ya, kalau kekhawatiran juga bisa menghambat pertumbuhan kita gitu Amang ya. Betul. Artinya kan kehati-hatian sebenarnya kan walaupun itu berbeda, tapi kan intinya dia sama. Dia hati-hati, artinya dia mendelay suatu action dulu kan Amang ya, mendelay dulu, dia lihat dulu gitu. Ada kemiripan memang beda ya, cuman kadang-kadang kita suka kejebak juga gitu Amang. Kadang nggak perlu khawatir lah, atau dia ceroboh gitu kan Amang ya. Malah dibilang kurang hati-hati gitu ya. Atau dia berhati-hati nih, ada orang yang bilang terlalu khawatir kamu tuh gitu kan. Kadang-kadang kita suka bingung juga nih Amang gitu kan, bedainnya gitu. Jadi berangkat dari dilema itu sih, mungkin biar clear, teman-teman Naposo juga, kita Naposo bisa tahu, saya ini lagi khawatir, saya ini lagi hati-hati gitu Amang. Jadi seperti itu. Oke, jadi gini,
saya ambil contoh gitu ya. Nah, kalau kita misalnya beli barang, ya, beli barang, cukup mahal barang itu. Kita pakai uang tabungan kita untuk beli barang itu, yang sudah kita tabung lama gitu ya, dan kita mencita-citakan ingin punya barang itu. Taruhlah laptop gitu kan. Nah, sekarang beda orang yang hati-hati ya dengan orang yang khawatir di dalam membeli barang tersebut. Yang khawatir adalah dia berpikiran terus, nanti laptopnya jelek, laptopnya palsu, ininya nggak bagus, ininya. Dia terus mencemaskan, dia terus, tetapi dia nggak pernah periksa laptopnya gitu. Terbayang ya? Dia nggak periksa, dia hanya lihat aja, ini. Nah, orang yang hati-hati, semua apa yang dia pertanyakan dia daftar, gitu ya. Ini misalnya laptopnya ini, misalnya ini CPU-nya apa, gitu kan? Dia cek yang lain, dia periksa ke lain, CPU ini bagus nggak, gitu kan? Terus kemudian hard disk-nya, gitu ya, komponen-komponennya bagus nggak, gitu ya? Dia cek, oh ini bagus, ini bagus. Nah, setelah dia yakin laptop itu bagus, tahap berikutnya dia coba, gitu kan? Dia minta, sebelum dia beli, dia minta tolong hidupkan, gitu kan? Terus setelah itu dia tanya juga sebelum beli, ini garansinya berapa lama, gitu kan? Oh, ini garansinya setahun. Yakin? Kenapa nggak 2 tahun, gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, orang yang berhati-hati, apa yang dia lihat menjadi kemungkinan risiko, dia periksa dan dia mitigasi, gitu ya. Orang yang khawatir nggak pernah dicek, nggak jadi-jadi dia kan, gitu kan. Nah, contoh berikut, contoh yang lebih sederhana. Kita mau pergi keluar, ya, pergi keluar, mau jalan lah gitu ya, nggak ada mobil, mau pakai kendaraan umum, tapi takut hujan gitu. Coba kalau ada 2 orang, yang satu hati-hati, yang satu khawatir, apa yang membedakan kedua-duanya? Yang khawatir apa yang karena takut, dua-dua, yang satu hati-hati, dia takut hujan juga. Oh, gimana kalau hujan, pertanyaannya? Yang si khawatir, bagaimana kalau hujan? Yang hati-hati, bagaimana kalau hujan? Bagaimana respons? Apa yang membedakan respons mereka? Yang hati-hati apa responsnya? Yang hati-hati dia mungkin bawa payung gitu ya, kalau yang khawatir dia malah nggak pergi gitu kan. Exactly. Yang hati-hati bawa payung, ya udah kalau hujan aku pakai payung aja. Yang khawatir nggak pernah pergi dia, jadi dia nggak pernah kemana-mana gitu kan. Wah, gitu. Itu contohnya ya. Jadi yang hati-hati dia memperhitungkan apa potensi risiko, tetapi dia mitigasi, ya kan? Itu istilah kerennya. Tetapi contohnya kalau mau hujan ya bawa payung aja. Kalau mau hati-hati, yang khawatir nggak pernah kemana-mana. Oh. Ya. Itu yang membedakan. Bagus sekali Giovanni pertanyaannya, bagus sekali. Iya, Mang. Berarti yang hati-hati mungkin sedikit lebih kita bisa infer ada istilah take action-nya kali ya, Mang, ya di situ ya. Take action-nya. Betul sekali. Istilah due diligence-nya gitu kan ya. Kau udah melakukan apa-apa. Cuman kalau yang khawatir dia lebih negatif emang ya, lebih bersifat pasif dan dia lebih menyerah pada keadaan gitu kali ya, Mang, mungkin ya. Sampai situ. Oke, Mang. Makasih banyak, Mang. Betul sekali. Jadi yang membedakan orang yang khawatir dan orang yang hati-hati, yang khawatir nggak pernah ngambil action karena kekhawatirannya. Yang hati-hati dia ngambil action, ya kan? Dan hati-hati bukan berarti lambat. Tolong. Justru orang yang hati-hati paling cepat. Kenapa? Karena dia pastikan. Coba, kalau kita pergi ke satu kota gitu ya, sehebat-hebatnya kita gitu ya, hafal kita, misalnya taruhlah kita di daerah pergi ke Jakarta, kita hafal semua gitu, jalan ke Jakarta gitu. Kalau orang yang hati-hati, pasti
dia pakai Google Map tetap, walaupun hafal gitu kan. Orang yang tidak hati-hati karena sangat confident, dia nggak pakai Google Map, nggak pakai navigasi gitu. Apa yang membedakan Google Map dengan tidak ada Google Map kalau di Jakarta sekarang ini? Kita tahu mana jalan yang macet kan? Iya. Nah, orang yang hati-hati, apakah dia, wah ini payah nih, khawatir banget nih orang, masa pakai Google Map padahal kita udah tahu jalan? Bukan, karena situasinya kan terus berubah. Kita tahu persis kalau misalnya kita ke Jakarta mau lewat Alam Sutera, tol Tangerang, tol Tomang kan, atau lewat misalnya dari tol Serpong, kemudian lewat Pondok Indah atau lewat Ciledug gitu ya. Kita tahu persis bahwa cukup sering terjadi kalau mau lebih cepat ke arah Jakarta, misalnya ke arah Tamrin, mungkin paling cepat lewat tol Tomang gitu ya, Tangerang ke Tomang, lurus terus. Tapi kita tahu kalau kecelakaan terjadi bisa terjebak 2 jam. Nah, ini juga perlu kita hati-hati, membedakan orang yang hati-hati dengan orang yang overconfident gitu ya, terlalu yakin juga. Jadi itu khawatir juga tidak baik ya, overconfident juga tidak baik. Nah, justru yang hati-hati berhati-hati dengan definisi yang benar, itu justru yang paling baik gitu ya. Bagus sekali, silakan. Oke, makasih Mang, clear Mang, sangat clear. Ada gap-nya jelas itu Mang ya, sangat clear. Makasih Mang. Oke, ada lagi? Kalau tidak, bisa kita tutup nih. Dalton, kita tutup ya. Mari kita tutup dalam doa ya. Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau sungguh baik memberi kami kesempatan untuk membaca firman-Mu, untuk merenungkannya, untuk mendiskusikannya Tuhan. Mengenai hal kekhawatiran. Kami sungguh beruntung Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau yang senantiasa menjagai kami, senantiasa memelihara kami. Ya Tuhan, kami senantiasa memohon kepada-Mu agar Engkau menyertai kami, khususnya anak-anak kami Naposo yang terus maju Tuhan. Kami sungguh bangga sebagai orang tua, di mana anak-anak kami Naposo terus mendekatkan diri mereka kepadamu, terus bersandar kepadamu. Ya Tuhan, berkati anak-anak kami Naposo satu persatu di dalam perkuliahan, di dalam pekerjaan, di dalam semua kegiatan yang mereka miliki Tuhan. Hambatan-hambatan apapun Tuhan, tantangan-tantangan apapun Tuhan yang mereka miliki saat ini maupun ke depan, kami percaya bahwa Engkau menyertai mereka satu persatu sehingga mereka Engkau mampukan dan mereka satu persatu Engkau menangkan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk selanjutnya, warta Naposo dan doa syafaat kepada pengurus dipersilakan. Shalom teman-teman Naposo, selamat bergabung dan beribadah Naposo pada malam hari ini. Warta singkat kita di minggu kali ini, yang pertama Naposo pelayan. Bagi teman-teman yang rindu untuk melayani seperti worship leader, pemain musik, operator, singer, dan usher, dapat menghubungi teman kita Dalton Munte. Warta yang kedua, uang kas dan persembahan ibadah Naposo. Bagi teman-teman yang ingin mentransfer uang kas dan persembahan ibadah Naposo, dapat mentransfer via barcode ke bendahara kita Julita Manurung. Jangan lupa memberikan keterangan untuk uang kas dan persembahan ibadah Naposo. Partai yang ketiga, Naposo pujian. Bagi teman-teman yang ingin memberikan pujian seperti bernyanyi, bermain musik, dan salam Naposo, dapat langsung menghubungi tim Medvo. Video teman-teman
akan kita posting di Instagram Naposo. Warta yang keempat, media informasi Naposo. Bagi teman-teman yang ingin melihat kegiatan Naposo, bisa dilihat di sosial media via Instagram dan WhatsApp @NHKBP Serpong. Jangan lupa untuk like dan komen setiap kegiatan Naposo. Sekian warta kita di minggu ini. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa, teman-teman. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus. Puji syukur berterima kasih kepada Engkau untuk nafas kehidupan dan berkat yang selalu Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami mau panjatkan doa syafaat kami. Yang pertama, kami mau berdoa Tuhan untuk Amal Sintua Albert Simanjuntak yang sudah membawakan kabar Injil Sukacitamu. Kiranya firman yang disampaikan dapat menjadi renungan dan penguatan buat Naposo. Berkati juga buat pekerjaan dan pelayanan serta kesehatan keluarga Amal Sintua Albert Simanjuntak. Kedua, kami berdoa untuk setiap kegiatan Naposo melalui ibadah PA Naposo setiap Sabtunya, agar sebanyak jiwa-jiwa Naposo yang rindu dan bersekutu bersama melalui online ini. Yang ketiga, kami juga berdoa untuk kesehatan teman-teman Naposo, keluarga kami, agar terhindar dan terjauhi dari segala macam penyakit atau virus yang masih ada di Indonesia ini, Tuhan. Keempat, kami juga berdoa untuk teman-teman pelayan yang bertugas hari ini, kiranya selalu menjadi berkat dan kemuliaan untuk nama-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang jauh dari kata sempurna. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, teman-teman, saat ini kita mau menyiapkan persembahan kita. Mari kita sambil mengangkat satu pujian, "Ku heran Allah mau memberi." Kepada Mang Albert, boleh menutup doa kita. Ibadah sudah selesai. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas kesempatan kami untuk beribadah pada malam hari ini bersama-sama
Naposo kata BP Serpong. Bapak, sebagian daripada berkat yang telah Kau berikan kepada kami persembahkan kembali kepadamu. Kiranya kami pergunakan untuk kemajuan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapak, demikian halnya juga kami ingin memanjatkan doa yang disampaikan oleh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami. Mari kita panjatkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan terus kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita sudah selesai, teman-teman boleh mengambil doa pribadi. Afin. Thank you teman-teman yang udah memberikan hatinya buat beribadah. Nanti ditunggu untuk ibadah selanjutnya, teman-teman boleh hadir juga. Sebelum kita pada live, kita foto bersama dulu. Oke. Halo. Oke, kita foto dulu ya teman-teman. Boleh di on videonya? On video. Putri, Lay Gerald. Gerald. Halo, Lay Gerald, belum ya? Ayo G, buka G. Oh, kayaknya lagi tinggalkan. Tiduran kayaknya Gerald. Tiduran ya. Tiduran ya. Kita take 2 kali ya. 3, 2, 1. Sebentar. Giovanni kenapa itu? Ya ulang lagi ya. Giovanni tadi nggak dapat. Oke. Ya 3, 2, 1. Sekali lagi ya. Yuk, saya 3, 2, 1. Oke. Oke. Dalton, nanti yang presentasinya saya share ke Dalton ya untuk dibagikan ya. Siap. Siap, Mamang. Terima kasih. Melihat ya, Mang. Terima kasih, Amang. Terima kasih. Selamat malam ya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih, Amang. Makasih ya, Ma.